Mas Hanta, kalau menurut Anda teriakan Anies Presiden oleh kader P3 di DKI Jakarta itu bisa diterjemahkan sebagai apa, Mas Hanta? Ya, analisa saya menggunakan ini ya, fisika politik. Ada gaya sentripetal di dalam fisika itu. Jadi ini sedang bergulir gerakan menarik dari luar, ada pusat Anies Baswedan, daya tariknya sekarang, tapi ada gaya sentrifugal yang potensi di mana P3 juga bisa lepas dalam KIB. Kenapa saya mengatakan menggunakan ini? Karena faktor yang menjadi daya tarik magnet selain faktor kedekatan partai, ideologinya ketua umum partai, tapi ada faktor kekuatan elektabilitas biasanya menjadi pusaran menarik partai-partai untuk keluar dari potensi poros-poros yang ada. Yang kedua adalah faktor kingmakernya. Nah, kalau kita bicara Anies, Anies adalah satu dari 3 nama yang potensi elektabilitasnya cukup kuat, kompetitif bahkan antara Anies, Ganjar, dan Prabowo. Itu tidak bisa dikatakan salah satu lebih unggul karena selisihnya tipis dalam MOE plus minus semua. Nah, yang kedua kita tahu yang kemungkinan tertariknya P3 ini adalah bergabung bersama Anies, kalau saja ya potensinya, maka di sana ada Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Nah, 3 partai ini kalau bergabung maka cukup perolehan kursinya. Kalau dari data itu Nasdem 10,2%, kemudian ditambah dengan PKS 8,7%, baru 18,9%. Kalau ditambah P3 kan menjadi 22,2%. Nah, P3 di titik ini menjadi kecil, tapi tanda petik kecil ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada P3, Mas Awi, kecil 3,3% kursinya, tapi sangat menentukan. Gara-gara P3 bergabung, maka Anies bisa menjadi calon presiden bersama Nasdem dan PKS. Nah, ini faktor P3 lebih strategis berada bersama Anies ini ketimbang berada di KIB. Karena KIB tanpa P3 itu Golkar dan PAN bisa maju sendiri. Nah, sehingga di titik ini maka potensi P3 tertarik dengan faktor Pak JK dan Pak Surya Paloh sebagai kingmaker, faktor Pak Anies sebagai capresnya itu bisa tertarik. Jadi menentukan posisi P3 ketimbang misalnya berada di KIB. Cuma yang kita belum masukin faktor daya sentripetal bergeraknya pusaran di KIB. Kalau KIB di sana ada capresnya belum jelas, misalnya ada Ganjar yang imbang juga dengan Anies, kemudian di sana ada Pak Jokowi, nah itu nanti tarikannya sama kencangnya. Kalau ini saya kira harus antisipasi, bisa terlepas nih P3 menuju ke Anies kalau misalnya tidak ada campur tangan kingmaker yang lainnya di KIB. Satu lagi kan, Mas Awi, menurut saya posisi P3 strategis, tetapi kita tahu realitasnya hari ini, meskipun ini baru dari DPC, Mukercap dari salah satu wilayah DKI Jakarta, terlalu pagi untuk menyimpulkan. Tapi kalau Mas Awi bilang ada Sandiaga Uno, ada Kofifa, menurut saya beda ya, bobot politiknya beda. Anies relatif lebih kuat. Kalau Kofifa dan Sandi mungkin sebagai cawapres strategis. Tetapi P3 yang sedang mengalami turbulensi internal ini potensi turbulensinya kan cukup kuat kalau ada beda pandangan. Kita lihat tadi, saya lihat ada beberapa wajah-wajah, ada Mas Romi, mantan ketua umum seterusnya. Nah, kalau turbulensi faksinya makin kencang, kemudian faksionalismenya terjadi, maka potensi P3 terbelah ada. Dan ini harus diantisipasi saya kira Mas Awi. Kalau ada potensi seperti dulu, Jan Farid versus Romi, maka poin saya adalah tiket P3 ini rentan hangus, tidak terpakai. Dia menentukan strategis, tetapi bisa jadi nanti ini mengalami kerentanan kalau kemudian tarikan-tarikan ini terjadi. Tapi ini menariknya, lagi-lagi saya katakan 3,3% P3 ini bisa membuat poros oposisi, tanda petik, yaitu katakanlah Baswedan, yang bisa menjadi salah satu kekuatan bila bergabung dengan Nasdem dan PKS, dan Demokrat tentu menjadi tidak ada kawan koalisi. Jadi cara bacanya P3 ini menentukan 3,3% ini. Ya, Mas Hanta, untung rugi bagi P3 ketika mencalonkannya seperti apa? Ya, saya kira pertama P3 tentu harus mencari mana yang paling strategis ya, faktor internal P3, karena semua partai dia berkoalisi di dalam pilpres kan, di saat yang sama sebenarnya setiap partai sedang bertarung atau berkompetisi sesama partai koalisi di pemilu legislatif. Karena itu harus dihitung adalah dukungan kepada capres mana yang memberikan dampak secara elektoral kepada
P3 yang harus dilihat ke depan. Nah, sekarang ini P3 berarti mungkin punya kemungkinan dua berada di putaran orbitnya. Sekarang pusarannya masih berada di KIB. Ya, di orbit kalau sekiranya P3 bergabung di KIB, posisinya adalah harus dikatakan pelengkap. Karena tanpa P3 pun KIB sudah bisa maju. Misalnya Erlangga Hartarto berpasangan dengan Zulkifli Hasan itu bisa tanpa P3. Tetapi menariknya, kenapa P3 menarik berada di KIB, dia bisa menjadi penghambat untuk mengganti istilah penjegal lawan. Katakanlah Anies tidak bisa maju gara-gara misalnya Demokrat kekeh tetap AHY. Kemudian Anies tidak cukup kursi kalau bersama Nasdem dan PKS, tidak dapat dukungan kalau P3 tertarik di KIB untuk mengamankan lawan politik. Itu yang menarik. Posisi strategis P3 di KIB itu membuat Anies tidak bisa maju sekarang, Mas Awi. Menariknya di situ. Kalau kita anggap Demokrat sulit karena dia punya nama AHY. Tetapi kalau P3 gabung di orbit atau di porosnya Anies, ini kita asumsikan bersama PKS dan Nasdem, maka dia akan menjadi penentu, posisinya lebih strategis. Namanya mungkin Anies non-partai berpasangan dengan dugaan saya non-partai juga, karena Nasdem dan PKS mungkin tidak mengusung nama dari internal partainya, termasuk P3 lah. Nah, jadi kemungkinan yang harus diperhitungkan oleh saya ini terpulang pada internal P3 di luar faktor Pak Jokowi tentunya sebagai kingmaker, tapi dari faktor itu kelihatan kalau di Anies mungkin orang-orang non partai yang akan maju. Nah, tinggal di KIB siapa? Apakah Ganjar yang berasal dari PD Perjuangan, apakah Erlangga yang berketua Golkar, atau nama-nama yang lainnya, atau Mbak Puan dan sebagainya. Dua hal itu. Nah, satu lagi Mas Abi, betul ini baru dari yang harus diantisipasi oleh P3, baru suara dari DKI, tapi ini strategis bagi isu-isu di publik. DKI ini bisa memiliki efek resonansi politik yang cukup kuat, mempengaruhi daerah-daerah lainnya. Nah, bagus tadi kabar baiknya dualisme sudah bisa diantisipasi. Yang saya maksud ke depannya, kalau kemudian ada tarikan suaranya kuat ke Anies, potensi terjadi dualismenya membesar menurut saya, Mas Awi. Tapi kalau P3 solid ke KIB karena berada di dalam pemerintahan, mungkin potensi dualismenya mungkin tidak terjadi. Peluangnya kecil. Tapi kalau ternyata ada kelompok faksi yang menguat, menyeberang, nah ini ada potensi terjadi dualisme. Dan ada kondisi terburuknya mengalami tiket atau boarding pass P3 rusak, tidak bisa digunakan. Nah, karena rentan. Karena itu poin saya, posisi P3 bagi Anies itu juga rentan. Bagi Anies ya, bukan bagi KIB. Kalau bagi Anies, karena tidak tanpa Demokrat, misalnya Anies dapat dukungan PKS dan Partai Nasdem, plus P3, posisi P3 ini rentan posisinya. Karena boarding pass-nya berpotensi rusak. Karena terpental keluar dari koalisi yang sedang berada di dalam pemerintahan. Jadi itu posisinya strategis di Anies dalam aspek moral, tapi dalam aspek pasan politik dia terlalu rentan kalau digunakan di faksi atau di porosnya Anies, dan kokoh solid di porosnya KIB gitu. Baik, kita akan tunggu bersama siapa kemudian capres yang akan diusung oleh P3. Terima kasih Mas Owi, terima kasih Mas Anto telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.